Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan akan mempersembahkan video dengan tema Strategi Kebijakan Moneter dengan subtema sebagai berikut. Yang pertama ada penargetan nilai tukar, yang kedua ada penargetan besaran moneter, yang ketiga ada penargetan inflasi, dan yang keempat ada strategi kebijakan moneter tanpa jangka yang tegas. Sebelum memasuki ke bab berikutnya, mari kita perkenalan dahulu. Yang pertama ada Reza Gusti Akhila dengan NIM 12401193001. Yang kedua ada Irham Maulana dengan NIM 12401193016. Yang ketiga ada Vinky Agnes Erlinawati dengan NIM 12401193030. Dan yang keempat ada Lutfi Nur Alimah dengan NIM 12401193044. Silahkan tonton video ini dengan seksama, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, penargetan nilai tukar. Strategi kebijakan moneter ini mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Nah, strategi ini digunakan oleh negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil tetapi sangat terbuka, seperti Singapura dan Belanda. Nah, dalam pelaksanaan strategi ini, ada 3 alternatif yang dapat ditempuh. Yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu, dan itu harus diakui secara internasional. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu. Hal ini bertujuan ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Strategi ini memiliki beberapa kelebihan, yakni pertama, dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Kedua, dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. 3. Dapat memberikan peraturan dan dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Keempat, penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, di samping kelebihan, strategi penargetan nilai tukar memiliki kelemahan. Pertama, penargetan nilai tukar dalam kondisi perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi. Hal itu akan menghilangkan independensi kebijakan moneter domestik dari pengaruh luar negeri. Kedua, dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara lain akan berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Ketiga, rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegang mata uang domestik. Penargetan besaran moneter. Pada banyak negara, penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneternya. Karena tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Untuk itu, beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara serta kredit. Kelebihan penargetan besaran moneter yaitu dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan sesuai yang ditetapkan. Baik, selanjutnya di balik kelebihan juga ada kekurangan. Jadi di sini kekurangan dari penargetan besaran moneter itu adalah ketidakstabilan velositas. Ketidakstabilan ini mendorong perubahan hubungan antara pertumbuhan uang dengan output nominal dalam fungsi permintaan uang. Masalah ini semakin relevan di sebuah sistem perubahan output nominal inflasi penawaran uang yang kurang signifikan. Fungsi besaran moneter dalam kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran akhir beragam dari negara satu ke negara yang lain. Misalnya negara yang menerapkan inflation targeting
contohnya negara Kanada dan Inggris, menggunakan besaran moneter sebagai variabel informasi. Di sisi lain, Bank Sentral Eropa telah menyeleksi sejumlah besaran moneter dalam arti luas telah dimonitor untuk melaksanakan kebijakan moneter mereka. Penargetan inflasi. Sebelumnya, inflasi merupakan fenomena ekonomi yang tidak pernah basi dalam sejarah panjang ekonomi. Inflasi menjadi pembahasan yang krusial dikarenakan mempunyai dampak yang amat luas dalam perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan, menggelembungkan besaran utang luar negeri, serta dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat begitu krusialnya inflasi pada saat ini, Bank Sentral dalam tugasnya menjaga stabilitas ekonomi menetapkannya sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir dari kebijakan moneter, sekarang telah banyak negara yang mulai mengadopsi penargetan inflasi dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangka nominal, Bank Sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Penargetan inflasi merupakan strategi kebijakan moneter yang mencakup 5 elemen utama. Yang pertama, meningkatkan strategi transparansi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan masyarakat dan pasar tentang rencana, tujuan, dan keputusan dari otoritas moneter. Yang kedua, komitmen institusional terhadap stabilitas harga sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter, di mana tujuan lainnya adalah subordinasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan akuntabilitas Bank Sentral untuk mencapai tujuan objektif inflasi. Yang keempat, pengumuman publik jangka menengah untuk target angka inflasi. Yang terakhir, strategi informasi inklusif di mana banyak variabel dan tidak hanya agregat moneter atau krus digunakan untuk menentukan penetapan instrumen kebijakan. Tujuan penargetan inflasi. Tujuan penargetan inflasi yaitu untuk mencapai laju inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Maka, pemerintah dan Bank Indonesia menetapkan bahwa sasaran inflasi jangka menengah dan jangka panjang yang ingin dicapai adalah sebesar 3%. Kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, termasuk inflasi yang rendah dan stabil, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas dan mengenai sasaran akhir, serta sasaran antara tertentu. Tetapi Bank Sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan terakhir kebijakan moneter, yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Dalam implementasinya, kerangka tersebut biasanya menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasionalnya. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat pernah melakukan strategi ini, walaupun di Amerika Serikat strategi ini telah berhasil, tetapi strategi ini dianggap kurang terbuka atau masih transparan, sehingga masyarakat tercenderung mereka-reka maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Strategi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan moneter independen dapat berfokus pada pertimbangan domestik dan sebagainya. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas rendah, dan sukses atau berhasilnya strategi ini bergantung pada masing-masing individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.